Kenapa sejarah itu penting? Ini berkaitan satu dengan sejarah ketauhidan umat manusia. Jadi tauhid ini adalah sejak awal Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Kenapa ada penyimpangan-penyimpangan dari tauhid? Nah, itulah kemudian ada alur sejarahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa ada iblis? Kenapa ada yang orang yang lurus mengikuti garis tauhid? Kenapa ada yang menyimpang? Kenapa ada Adam? Tapi juga anaknya ada yang menyimpang, seperti ada Habil dan Qabil. Ada Nabi Nuh, ada anaknya Kan'an yang menyimpang. Jadi ada dua cabang, ada jalan ketaatan, ada jalan kefujuran atau kemaksiatan. Itu ada sejarahnya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya sejarah tauhid itu akan mewarnai kehidupan umat manusia, sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah buat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah. Itu diumpamakan oleh Allah seperti apa? Seperti pohon yang bagus. Apa kriteria pohon yang baik? Akarnya kuat, kemudian cabangnya menjulang ke langit, kemudian dia memberikan buah hasil yang bisa dirasakan manfaatnya oleh siapapun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika kita belajar sejarah, ingat ini adalah salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran. Sekarang orang banyak ya, orang yang nggak ngerti sejarah masa lalu, maka dia tidak bisa ya menyusun langkah-langkah untuk menata masa depannya. Maka itu penting. Di dalam Quran, isi Quran itu 3/4 dari isi Al-Quran itu adalah tentang sejarah. Jadi kenapa Al-Quran begitu banyak mengungkapkan sejarah-sejarah ini? Supaya menjadi pelajaran buat kita. Makanya Allah berfirman apa? Di dalam surat Al-Hasyr itu apa? Fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah pelajaran, ibrah. Jadi sejarah itu buat diambil pelajarannya, bukan cuma dihafal ya. Kita bukan hanya menghafalkan sejarah secara makna tarikh, kronologi, tapi yang paling penting dari sejarah itu adalah agar kita menarik ibrah. Ambillah, tariklah pelajaran. Karena ini pelajaran ini mahal. Pelajaran dari sejarah, pengalaman sejarah itu mahal, Pak. Nah, kalau kita bicara sejarah itu memang panjang. Tapi untuk apa kita mengambil pelajaran ibrah sejarah ini? Adalah dalam rangka kita senantiasa mempelajari pelajaran sirahnya itu. Ibrah dari Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Mustaqim, yang insyaallah kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah petunjuk oleh Allah untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa kita di dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Siang hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari beberapa aspek di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pentingnya belajar sejarah. Karena dari pihak DKM meminta saya bicara tentang sejarah Islam. Sejarah Islam ini luas. Mau dimulai dari mana?
Mau dimulai dari zaman Rasulullah menerima wahyu, atau mau dimulai dari sejak Allah ciptakan alam semesta, itu sejarah Islam. Sejak zaman Nabi Adam, itu juga sejarah Islam. Semua kisah apa yang dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah sejarah bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena Allah ciptakan makhluk jin dan manusia, Allah ciptakan alam semesta ini adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, untuk mengesahkan aku, kata Allah. Maka alam semesta diciptakan untuk manusia, untuk mengabdi, berkhidmat kepada manusia. Maka itu artinya sejarah alam semesta ini adalah berkaitan dengan sejarah tauhid. Sejarah bagaimana manusia ini bisa mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya urut, kenapa kita lebih mengenal istilah sejarah ya daripada tarikh? Ya, kita sering mendengar ada istilah tarikh. Tarikh itu artinya, sebenarnya tarikh itu artinya penanggalan. Ar-rakha yu'arrikhu ta'rikhan. Itu artinya penanggalan, kronologi. Kronologi peristiwa itu tarikh. Tapi sering juga diartikan sejarah. Mata pelajaran sejarah itu tarikh Islam misalnya. Atau sejarah pentasri'an atau sejarah pensyariatan agama Islam, itu disebut tarikh tasyri' Islam. Tapi ada yang lebih kita kenal istilah itu bukan istilah tarikh, yaitu sejarah. Di mana kata sejarah itu akar katanya dari kata syajaratun, bahasa Arab. Apa syajaratun? Pohon. Nah, ini ada filosofinya. Kenapa bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, Melayu ini adalah bahasanya common language, atau yang biasa dulu disebut dengan bahasa pergaulan, bahasa perdagangannya orang-orang Islam yang ada di Nusantara ini, itu menggunakan bahasa Melayu dan menyerap kata sejarah menjadi istilah yang sekarang kita kenal, yaitu dengan sejarah. Karena sejarah umat manusia, sejarah peradaban itu mirip dengan pertumbuhan sebuah pohon. Mulai dari embrionya, ya, mulai dari embrionya, akarnya, dari embrio, dari apa namanya itu, benih ditanam, kemudian jadi akar, kemudian akarnya semakin membesar, kemudian dia naik ke atas jadi apa? Batang. Batangnya dari kecil sampai gede seperti pohon-pohon yang ada di sekitar kita ini. Kemudian dia mulai ada itu rantingnya, cabang-cabangnya, dan kemudian ada daun-daun dan buah-buahnya. Itulah sejarah manusia seperti itu. Ada embrionya, ada akarnya, ada batangnya, ada sejarahnya panjang. Makanya kenapa dalam ilmu sejarah itu, misalnya kita melihat keluarga, ada silsilah pohon, silsilah keluarga. Ya, keluarga fulan, keluarga fulan. Dari mana pohon silsilahnya? Itu digambarkan seperti pohon. Nah, kalau lihat pohon silsilahnya Nabi Muhammad SAW, itu juga digambarkan dalam beberapa ya, film ataupun beberapa narasi, itu juga digambarkan seperti pohon. Ya, mulai dari Nabi Adam, Adam nanti punya anak ya berapa, masuk keturunannya Nabi Nuh, Nuh punya anak berapa, ada Sam, ada siapa itu, Sam ini yang menurunkan bangsa Arab, bangsa Israel, ada Yafith, ada ini dan sebagainya, kemudian terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sejarah manusia. Nah, bukan sebuah kebetulan ketika Allah bicara tentang manusia yang pertama, ya,
yang sempurna, yang memiliki akal yang disebut dengan Homo sapiens. Homo sapiens itu akal yang sempurna, memiliki, bisa membangun peradaban yang baik. Itu adalah dimulai dari mana? Siapa? Masa siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam itu dalam kisahnya dalam Al-Quran yang bisa kita baca di surah Al-Baqarah, di surah Al-A'raf, ya, banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Adam itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita tentang apa? Ya, selain tentang perintah sujud kepada Adam yang Allah berikan kepada seluruh malaikat, kemudian ada pembangkangan iblis, ya kan? Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kemudian di situ ada drama. Drama apa? Adam dilarang untuk mendekati apa? Pohon. La taqraba hadhis sajarah. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Kalau sejarah umat manusia itu diibaratkan tumbuhnya, besarnya, berkembangnya seperti pohon, dulu ketika Nabi Adam diciptakan pertama oleh Allah dengan pasangannya Hawa, ya, kemudian dia dilarang oleh Allah, silahkan kamu makan, silahkan kamu bersuasana, silahkan kamu belajar apa saja di dalam surga ini, kecuali satu yang dilarang oleh Allah, jangan kamu dekati pohon ini, ya. La taqraba hadhihi asy-syajarah. Maka itulah kemudian ada drama kosmis, drama bagaimana menjadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi sebelum Adam itu diturunkan ke muka bumi, ya. Jadi Nabi Adam ini disuruh ngekos dulu sama Allah, disuruh belajar. Ikut apa? Ikut diklat, ya. Kan Allah sudah bilang di awal, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Ya, ini sudah Allah umumkan kepada para malaikat. Tapi kenapa mesti ada drama dulu di dalam surga ini? Nggak langsung diturunkan Adam ini, diciptakan langsung diturunkan, diterjunkan ke muka bumi. Tidak. Untuk apa? Supaya belajar. Belajar di dalam surga, belajar menghadapi godaan iblis, belajar bagaimana dia mengelola bumi ini sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Thaha, ya. Innaka la tazma'u fiha wa la tadha. Engkau di dalam surga itu tidak akan kehausan, ya, tidak akan alla taju'a fiha wa la ta'ra, tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang. Wa alla engkau tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Ya, itulah pendidikan yang Allah berikan di dalam surga. Ya, supaya apa? Adam bisa menyelenggarakan kehidupan ini secara ideal di muka bumi nanti. Sebagai khalifah, dia harus tahu nanti kebutuhan kamu itu adalah sandang, pangan, papan. Insya Allah. Maka itu dia belajar di situ. Nah, inilah sejarah. Sejarah ini penting untuk kita sama-sama, ya, kita belajari. Kenapa sejarah itu penting? Ini berkaitan satu dengan sejarah ketauhidan umat manusia. Jadi tauhid ini adalah, ya, sejak awal Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Kenapa ada penyimpangan-penyimpangan dari tauhid? Nah, itulah kemudian ada alur sejarahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa ada iblis? Kenapa ada yang orang yang lurus mengikuti garis tauhid? Kenapa ada yang menyimpang? Kenapa ada Adam, tapi juga anaknya ada yang menyimpang seperti siapa? Siapa namanya? Ada Habil dan Qabil. Ada Nabi Nuh, ada anaknya Kan'an yang menyimpang. Jadi ada dua cabang, ya. Ada jalan ketaatan, ada jalan kefujuran atau kemaksiatan. Itu ada sejarahnya, ya. Maka itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya sejarah tauhid itu akan mewarnai kehidupan umat manusia sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah buat perumpamaan, ya, perumpamaan yang indah bagi kita umat manusia, umat muslim. Apa perumpamaannya? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik.
yaitu la ilaha illallah, itu diumpamakan oleh Allah seperti apa? Kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang bagus, ya, pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik? Asluha thabitun, ya, akarnya kuat, kokoh, ya, wa far'uha fis sama, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idrabbiha, kemudian dia memberikan buah, hasil yang bisa dirasakan manfaatnya oleh siapapun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika kita belajar sejarah, ingat ini adalah salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran. Sekarang orang banyak, ya, bangsa-bangsa kita ini yang nggak ngerti sejarahnya. Ya, orang yang nggak ngerti sejarah masa lalu, maka dia tidak bisa, ya, menyusun langkah-langkah, ya, untuk menata masa depannya. Ya, maka itu penting. Di dalam Quran, isi Quran itu 3/4 dari isi Al-Quran itu adalah tentang sejarah, ya, tentang sejarah. Mulai dari sejarah penciptaan alam semesta, sejarah tauhid, sejarah para nabi dan rasul, sejarah umat-umat terdahulu, ada yang dimuliakan, ada yang diangkat derajatnya, ada yang dibinasakan, ada yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Al-Quran begitu banyak mengungkapkan sejarah-sejarah ini? Supaya menjadi pelajaran buat kita. Makanya Allah berfirman apa? Di dalam surat Al-Hasyr itu apa? Fa'tabiru ya ulil absor, maka ambillah pelajaran, ibrah. Jadi sejarah itu buat diambil pelajarannya, bukan cuma dihafal, ya, dihafal orang-orang pelaku sejarahnya siapa namanya, bukan cuma menghafal tanggal-tanggal, hari, tahun, bulan, ya, bukan hanya menghafal nama-nama tempat, nama-nama kota, ya, bukan menghafal apa isi perjanjian-perjanjian yang mempengaruhi perjalanan dunia, perjalanan termasuk perjalanan bangsa Indonesia. Ya, kita bukan hanya menghafalkan sejarah secara makna tarikh, kronologi, tapi yang paling penting dari sejarah itu adalah agar kita menarik ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah, tariklah pelajaran, karena ini pelajaran ini mahal. Ya. Pelajaran dari sejarah, pengalaman sejarah itu mahal, Pak. Bagaimana bangsa kita dulu, ya, wilayah kepulauan Nusantara ini bisa bersatu? Itu ada sejarahnya, panjang, pengalamannya panjang. Mulai dari zaman prasejarah ada sejarahnya. Mulai dari zaman sejarah kerajaan-kerajaan sebelum Islam ada sejarahnya. Sriwijaya, ada Majapahit. Kemudian ada muncul kekuatan Islam, ya, sebagai sebuah peradaban, sebagai kekuatan sosial politik yang sangat kuat, ya, mulai muncul pada abad ke-14, itu juga ada sejarahnya. Meskipun dakwah Islam di Indonesia ini itu sudah sampai ke Nusantara ini di masa Kerajaan Sriwijaya di abad ke-8 Masehi, ya, di masa Daulah Bani Umayyah, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal sejarahnya sangat luar biasa. Orang yang memimpin penguasa yang hebat, yang zuhud, yang wara, ya, itu sudah mengirimkan duta-duta pendakwah Islam sampai ke Sumatera, ke Nusantara. Dia berkirim surat kepada Raja Sri Maharaja Sriwijaya. Itu ada catatan sejarahnya di museum-museum dunia, ya. Nah, kalau kita bicara sejarah itu memang panjang. Tapi untuk apa kita mengambil pelajaran ibrah sejarah ini? Adalah dalam rangka kita senantiasa mempelajari pelajaran sirahnya itu, ibrah dari Al-Quranul Karim. Nah, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang pentingnya kita mempelajari sejarah ini, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tahu, supaya umat Islam ini bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Ya, dalam Al-Quran itu, misalnya kalau kita bicara tentang sejarah bangsa-bangsa, ya kan, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, nah, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada bangsa kaum
Siapa? Kaum Ad, kaum Tsamud, ya, bangsa Madian, ada lagi bangsa Mesir, ya, kaumnya Fir'aun, ada lagi bangsa sekarang ya masih ada, masih tersisa. Kalau umat terdahulu itu kebanyakan sudah dihancurkan oleh Allah. Umat-umat yang membangkang itu dihancurkan oleh Allah. Nah, ada bangsa yang sampai sekarang masih eksis, tapi sejarahnya juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya sehingga mereka dimurkai oleh Allah. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu apa? Ghairil maghdubi alaihim, ya, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan orang-orang yang tersesat. Ini kan merujuk kepada satu nama bangsa, meskipun disamarkan, ya, tidak disebutkan secara eksplisit siapa al-maghdub, siapa ad-dallin. Al-Quran tidak langsung menyebutnya, tetapi apa? Disebutkan karakter-karakter mereka, ya. Terutama ketika para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim waladdallin itu adalah Yahudi dan Nasrani? Nah itu, kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, oleh sebab itu umat Islam ini, ternyata kita ini sudah dididik oleh Allah belajar pentingnya sejarah itu sejak kita apa? Baca surat Al-Fatihah, ya. Ketika kita tiap sholat itu nggak terasa, ya, kita nggak sadar ini dibimbing oleh Allah, ya, diarahkan oleh Allah supaya kita ini melek sejarah. Jadi Anda baca surat Al-Fatihah itu, ya, tolong dibaca dengan khidmat, dengan sungguh-sungguh. Itu di situ kita belajar tentang tauhid, belajar tentang asma wa sifat, sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Belajar kita menjadi hamba Allah yang baik, alhamdulillahirabbil alamin. Beriman kita kepada hari akhirat, maliki yaumiddin. Harus punya persiapan untuk apa? Menghadapi hari kebangkitan, hari perhitungan amal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hidup ini sudah punya ikrar, janji di hadapan Allah Ta'ala, yaitu apa? Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Lalu kemudian ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, doa. Mohon kepada Allah agar kita dibimbing ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Ngikuti siapa? Ah, itu disebutkan ayat yang ketujuh terakhir dari surah Al-Fatihah. Maka kalau kita baca surah Al-Fatihah itu jangan sembarangan, ya. Ini pesan yang sangat penting dari Allah. Kita langsung digiring, dibimbing oleh Allah untuk pelajari sejarah itu dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Tidak tersesat, ya. Kenapa kita pelajari kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu? Ya, ada yang dibinasakan oleh Allah, ada yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak dimurkai oleh Allah, supaya hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, banyak dalam Al-Quran itu sejarah orang-orang, bangsa-bangsa, kaum-kaum, ya, yang mana mereka telah diberikan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa? Nikmat hidayah, ya. Orang-orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh itu, kenapa Allah sebut mereka an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, ya. Mereka diberikan apa? Karunia nikmat. Apakah mereka bergelimang harta? Tidak. Tapi Allah sebutkan nikmat. Apakah mereka memiliki kekuasaan dan jabatan yang mentereng? Tidak. Hanya sekian, ya, hanya berapa, ya? 124.000 nabi, 313 rasul itu, ya. Yang jadi raja penguasa itu cuma berapa, Pak? Hah? Ada yang tahu? Yang jadi raja, penguasa, jadi negarawan itu cuma 3. Daud, Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa belum jadi raja, ya. Dia jadi oposan raja, iya, jadi oposisi dia, ya. Nabi Yusuf
belum memegang puncak kekuasaan, dia hanya jadi menteri. Ya. Seperti semacam apa? Semacam outsourcing itu, diambil oleh Fir'aun. Ya. Ya, karena dia punya keahlian satu bidang tertentu untuk mentakwil mimpi, dites, ditanya bagaimana menyelesaikan masalah negara ini. Nah itu dengan mimpi itu ditakwilkan, oh begini-begini, oh berarti kamu punya ilmunya, ya sudah kamu aja saya angkat jadi outsourcing ya, jadi menteri sebentar gitu. Belum berkuasa. Jadi yang jadi negarawan, jadi pemimpin itu hanya siapa? Nabi Daud, jelas sejarahnya dalam Quran. Walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Ya, wa alanna lahul hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihah, dan seterusnya itu. Ya. Di dalam surat Saba, ya. Kemudian Nabi Sulaiman, walaqad itu dalam surat Saba. Ini dalam Nabi Sulaiman ini surat An-Naml. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kami sungguh telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Inilah modal kekuasaan itu harus apa? Berdasarkan ilmu. Ya. Jangan kita menjadikan apa namanya kekuasaan itu sebagai sarana untuk berburu rente. Nggak boleh. Ya. Kalau kita pakai cara berpikir begitu, kekuasaan itu hanya untuk memburu rente, itu sama dengan perilaku Bani Israel. Ya, Bani Israel itu ketika pertama Allah hancurkan mereka, itu lihat surat Al-Baqarah itu ya, di juz kedua akhir itu ya. Cerita tentang apa? Ribuan orang Bani Israel ya yang dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena lari dari negaranya, lari dari negerinya, takut ya diserang oleh musuh. Ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Itu ayat berapa? 245, 246 sampai 248 itu. Ya. Ini satu kaum Bani Israel, ribuan orangnya di satu negeri, mau diserang oleh musuh, bukannya dia mempertahankan negerinya, malah lari. Ya. Mengungsi. Kenapa? Takut mati, nggak mau menghadapi serangan musuh. Nah ini dihukum oleh Allah, matilah kamu sebelum kamu mati beneran. Ya. Kemudian dihidupkan kembali dengan kondisi yang baru, dengan semangat yang baru. Maka Allah mengatakan kepada Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Bani Israel, Allah perintahkan kalian untuk mengangkat pemimpin yang namanya Talut. Talut ini siapa? Miliarder? Bukan. Pengusaha tajir? Bukan. Ya, dia orang yang rajin belajar, orang yang ahli ilmu. Maka Bani Israel itu protes ya kepada Nabi itu, Nabi yang tadi memerintahkan supaya mengangkat pemimpin ini yang namanya Talut. Qalu nahnu ahaqqu bil mulk. Kenapa bukan kami yang jadi pemimpin, yang berkuasa? Kami lebih berhak. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Itu si Talut ini, walaupun dia pinter, dia kere bos, nggak punya fulus. Yoi. Halo. Assalamualaikum. Ya, jadi gaya-gaya model meraih kekuasaan dengan uang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ini model Bani Israel. Ya, yang memandang kekuatan uang itu segala-galanya. Pemimpin itu harus dari apa? Orang kaya atau yang di backup oleh orang kaya, kira-kira begitu. Ya. Artinya apa? Kekuasaan itu dikendalikan oleh uang, nggak boleh. Ini dalam Al-Quran sejarahnya begitu. Ya, kalau kita lihat buka kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Qalu nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan min. Qala, apa kata Allah? Apa kata Nabi itu? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sungguhnya Allah, kenapa dia memilih Talut ini sebagai pemimpin buat kalian? Karena Allah sudah bekali pemimpin itu dengan apa? Kekuatan ilmu dan fisik yang baik. Sama, Nabi Daud pun meneruskan estafet kepemimpinan Talut
setelah mengalahkan Jalut, ya, itu juga dengan apa? Ilmu. Jadi kekuasaan itu harus berbasis ilmu. Ini kalau kita, makanya sejarah Al-Quran itu menarik, Pak. Apa sejarah yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran itu kita akan ambil ibrahnya itu, saripatinya itu ketemunya ujungnya apa? Ilmu. Makanya ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kekuatan membaca, ya, jadi pemimpin itu harus cerdas, bisa membaca situasi, bisa mengantisipasi masa depan, apa harus langkah-langkah yang harus dia ambil untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari segala macam ancaman dan tantangan-tantangan itu dia ubah menjadi peluang. Ya, makanya Al-Quran ini, Islam ini peradaban ilmu. Ya, Tolut jadi penguasa karena ilmu. Daud jadi penguasa karena apa? Ilmu, meneruskan kepemimpinan Tolut. Sulaiman, ya, apakah ini nepotisme? Karena bapaknya raja lalu mewariskan anaknya kerajaan? Enggak. Al-Quran tidak mengatakan demikian. Ya, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Apa yang diwariskan dari Daud kepada Nabi Sulaiman itu adalah ilmu, karena dua-duanya sama-sama orang berilmu. Jadi bukan karena semata-mata garis keturunan, garis nasab, tidak. Ya, maka istilah pewarisan kekuasaan itu harus berdasarkan ilmu. Itulah yang diterapkan oleh Nabi SAW, ya, kepada para sahabatnya. Pemimpin Khulafaur Rasyidin itu semuanya adalah orang-orang berilmu. Mereka ini ulama, dan satu pun nggak ada dari anak cucu keturunan Rasul yang diwariskan kekuasaannya dari Nabi Muhammad SAW. Semua berdasarkan ilmu. Abu Bakar itu ulama yang zuhud, yang wara, ya. Kemudian Umar bin Khattab itu juga ulama, sosok ulama, tapi juga negarawan, bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Utsman bin Affan ulama sekaligus juga pengusaha besar, ya, yang zuhud, yang banyak membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya. Ali bin Abi Thalib juga ulama, meskipun beliau bukan orang kaya, bukan pengusaha, tapi dia seorang ilmuwan, intelektual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, maka kalau kita belajar sejarah dalam Al-Quran ini menarik, ya. Itu semua dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, ya. Makanya penting bagi kita untuk belajar sejarah ini agar, ya, bukan hanya sekedar tahu, oh masa lalu kita begini, enggak. Dengan kita belajar sejarah masa lalu umat manusia, peradaban manusia, kita bisa menghindari apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan dan kehancuran suatu bangsa itu. Dengan pelajari sejarah bangsa-bangsa terdahulu dalam Al-Quran, kita bisa mengambil, ya, meraih faktor apa saja yang menjadi keunggulan setiap bangsa. Nah, kalau mau kita unggul ini, kita belajar dari sejarahnya Nabi Sulaiman, ya, dalam surah An-Naml, ya. Makanya ini menarik nih. Kenapa yang namanya penjajah, ya, dulu dan sekarang, yang masa klasik dan modern, ya, kalau kaum kolonialis, imperialis, kalau menjajah sebuah negeri, itu pertama yang dicuri dari negara itu apa? Pusaka sejarah. Ya, pusaka sejarah. VOC Belanda menaklukkan kerajaan Nusantara itu bukan hanya menghancurkan istana, tapi dia ambil pusaka-pusaka kerajaan Islam. Inggris waktu masuk menaklukkan Pulau Jawa, mengalahkan Belanda, itu masuk dia ke keraton Solo, Jogja, itu dirampas semua benda-benda pusaka sejarahnya. Belanda itu juga sama, dia ambil itu ketika berhasil membakar pendopo rumah tinggal neneknya Pangeran Diponegoro, itu diambil. Ketika Pangeran harta kekayaan bukan hanya pusaka-pusakanya diambil, ya, oleh Belanda. Ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, ya, di Magelang, ya, dalam perang tahun 1800
berapa itu? 30. Ya, itu sebenarnya Panglima Diponegoro belum kalah, cuma ditipu, ya, tipu muslihat. Waktu Lebaran, ya, ada diundang silaturahim, ya, kemudian ya di situ beliau ditangkap. Nah itu senjatanya, apanya, pelananya, tombaknya itu diambil, ya, dijadikan benda bersejarah, dan baru beberapa saat lalu yang mana itu. Masa modern juga sama, ya, Libya dijajah oleh Prancis, Maroko dijajah oleh Prancis, pernah dijajah oleh Italia juga, Libya. Itu ngambil benda-benda bersejarah. Ya, kemudian di masa modern, ya, di abad 21 ini, waktu Amerika menginvasi Irak, ya, membombardir Baghdad, ya, membunuh Saddam Hussein, itu yang diambil pertama Museum Nasional Irak itu dijarah. Ya, benda-benda pusakanya itu dijarah. Jadi ini mengingatkan kita kepada apa? Faktor sejarah yang ada dalam surah An-Naml. Apa kata Ratu Bilqis? Ya, sebelum dia datang berserah diri kepada Raja Sulaiman, apa dia bilang? Setelah mendapatkan surat, ya, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kemudian dia kumpulkan para petinggi kerajaannya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri, ya, ma kuntu qati'atan, ya, saya tidak bisa mengambil keputusan nih, mendapatkan suratnya singkat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tun muslimin. Suratnya cuma 3 kalimat. Frase pertama, innahu min Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Ya, Sulaiman tidak menulis namanya dengan gelar-gelar raja, paduka, maharaja, nggak ada. Nggak pakai gelar-gelar akademik juga, profesor, doktor, nggak ada. Ya, Sulaiman cukup tulis namanya. Orang udah takut dengar namanya doang, baca namanya udah takut. Innahu bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Karena kekuatan yang dimiliki oleh Sulaiman itu bersumber dan berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nisbatkan itu. Ini penguasa yang baik itu. Dia nisbatkan kekuasaannya itu kepada apa? Keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hebatnya, ya, para pendiri bangsa kita itu dalam amanat pembukaan konstitusi itu dia mengatakan apa? Berkat rahmat Allah ta'ala, ya, bangsa ini bisa merdeka. Ya, bisa meraih kemerdekaannya. Itu innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya. Frasa yang ketiga apa? Jangan kamu sombong. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku berserah diri, menyerah, tunduk, patuh, sekaligus di situ ada makna tersirat, masuk Islamlah kamu. Ini. Jadi pemimpin itu harus punya karakter-karakter seperti ini. Ini kisah dalam Al-Quran, Pak. Jadi banyak hal yang bisa kita gali. Apa kata Ratu Balkis ini ketika dia kebingungan dapat tiga kata ini, 3 kalimat itu, ya, dia bingung mau menjawab bagaimana ini. Apakah dia jawab dengan menyiapkan pasukan, ya, kita lawan Raja Sulaiman itu? Enggak. Bilqis mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika kanu yaf'alu. Ya, surat An-Naml ayat berapa? 34. Ya. Ratu Bilqis berkata, sungguhnya raja-raja itu kalau dia masuk sebuah negeri, menaklukkan, menjajah sebuah negeri, afsaduha, mereka pasti akan apa? Merusak negeri itu, merampok negeri itu, merampas kekayaannya, menghinakan para penduduknya, ya, merusak mentalnya, itu pasti dirusak. Wa ja'alu a'izzata ahli adillah, dan menjadikan penduduknya yang mulia itu menjadi hina. Ya, ada yang ditawan, ada yang dibunuh, ada yang dijadikan budak, ada yang macam-macam. Ya, itu sejarah bangsa-bangsa dulu, dari zaman dulu sampai sekarang begitu. Kalau kita nggak kuat menghadapi kekuatan yang lebih hebat, kita pasti jadi budak. Ya, kita pasti jadi
budaknya bangsa yang kuat itu yang sudah mengalahkan kita dari apa? Secara ekonomi, militer, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, ini yang jadi pelajaran. Jadi belajar sejarah itu bukan cuma baca kisah-kisah zaman dulu Nabi Sulaiman untuk pengantar tidur jadi dongeng, bukan. Itu harus jadi pelajaran buat kehidupan kita. Ya, makanya menarik ya kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi di zaman Nabi Sulaiman itu bisa kita gunakan untuk apa? Ya, untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita. Ya, dengan bagaimana? Tadi ilmu sebagai basis pondasi. Ya, kemudian yang kedua memperbaiki keluarga. Yang ketiga dengan apa? Dengan memperbaiki sistem pendidikan. Dan yang keempat menanamkan, memberikan contoh ketauladanan. Ini kalau kita ingin membangun bangsa. Ini semua nilai-nilai dari Al-Quran. Ya, ilmu tadi sudah dijelaskan bagaimana Al-Quran memfokuskan ya, pembangunan ilmu di dalam peradaban manusia. Jadi Islam ini membangun peradaban ilmu. Yang dibangun oleh Islam ini bukan peradaban batu. Ya, makanya peninggalan Islam itu di Nusantara bukan berupa batu-batu, bukan candi-candi. Ya, tapi masjid, istana yang sederhana, ya, masjidnya lebih bagus daripada istana. Nah, itu peradaban Islam itu begitu. Ya, jadi penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada simbol tentang ilmu pengetahuan. Ya, yang kedua dengan apa? Memperbaiki keluarga. Karena ada seorang ahli pendidikan, ahli sosial dari Maroko mengatakan, kalau Anda ingin menjajah sebuah negeri, hancurkanlah 3 pilarnya. 1 keluarga, yang kedua pendidikan, yang ketiga keteladanan. Nah ini, jadi hancurkan keluarga. Jadi supaya apa? Anak yang lahir dalam keluarga itu ya tidak akan berkembang. Tetap jadi bodoh, tetap nanti bisa jadi budaknya bangsa lain. Tetap dia akan mengekor kepada nilai-nilai daripada bangsa yang menguasai negara itu. Ini, jadi masalah dari keluarga. Yang ketiga apa? Pendidikan. Nah, pendidikan ini harus dilemahkan di sebuah negeri, kata, kalau kita ingin menjajah, katanya. Makanya di negara-negara berkembang ini mirisnya ya, penyakit tidak di Arab, tidak di Indonesia, di mana-mana itu kalau negara berkembang itu profesi yang paling paling buncit itu adalah guru. Ya. Kalah sama honor artis. Guru honorer itu kalah sama honor artis. Ya. Honornya artis itu bisa di negara Arab ya, itu bisa sampai 1000 kali honornya guru. Ya. Padahal tukang hibur doang, nggak bikin cerdas. Mana ada penyanyi bikin cerdas rakyat? Nggak ada. Apalagi nyanyinya nggak jelas, kalimat syairnya nggak jelas. Ya, bikin cerdas rakyat nggak. Kalau menghibur mungkin, tapi nggak bikin cerdas rakyat. Ya, itu gajinya mahal, tinggi honornya seniman-seniman itu. Tapi kalau guru nasibnya, masya Allah, ya kasihan. Maka itu kita harus kembali kepada khitah Al-Quran. Bagaimana dengan kisah pelajaran sejarah dari Al-Quran ini kita bisa mengangkat derajat ilmu pengetahuan, derajat ulama, ya, derajat guru harus kita kembangkan, kita berdayakan. Insya Allah. Dan terakhir adalah bagaimana Al-Quran memberikan perhatian kepada masalah keteladanan. Makanya Nabi disebutkan itu sebagai apa? Uswatun hasanah. Teladan dalam keluarga, teladan dalam kehidupan sosial masyarakat, teladan dalam kepemimpinan, teladan dalam kemiliteran, teladan dalam yudikatif, dia sebagai pemutus hakim, ya, memberikan putusan hukum yang adil, yang bijaksana. Itu semua lengkap ada dalam diri siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, bagaimana menanamkan sejarah yang baik kepada anak-anak kita dalam pendidikan keluarga? Caranya bagaimana, Pak? Nah, saya kasih resep. Mau? Usia SD, selesai SD itu anak-anak kita harus sudah hafal juz amma. Insya Allah juz amma ini. Jadi anak itu sudah nempel
Ya, walaupun dia nanti ada kecenderungannya senang matematika, senang seni, senang bikin grafis, ya, visual, ya, dan lain sebagainya, itu tetap anak kita harus punya modal Quran. SD minimal dia hafal juz amma. Untuk usia SMP itu minimal dia menguasai hafal 5 surat pilihan. 1 surat Al-Kahfi, 2 Ar-Rahman, 3 Yasin, kemudian Al-Waqiah dan Tabarok. Ya, saya ulangi, 5 surat pilihan ini penting. Al-Kahfi karena kita baca setiap hari Jumat, Yasin juga dibaca setiap malam atau malam Jumat, ya. Kemudian Al-Waqiah, ya, Ar-Rahman dan Tabarok. Ini 5 surat pilihan. Ya, 3 tahun masa nggak bisa, harus bisa. Ya, insya Allah. Tidak harus semuanya hafal Quran 30 juz. Kadang-kadang kan ada yang punya target anak pengen hafal 30 juz Al-Quran. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tapi ya, umumnya kita anak-anak muslim ini harus menguasai surat-surat pilihan ini. Kalau nggak bisa hafal 30 juz itu keseluruhan. Baru nanti di usia SMA dia harus menguasai surat Al-Anfal dan surat Muhammad. Kenapa? Karena ini tentang perjuangan, tentang nilai-nilai, ya, ketangkasan, kemudian menyingkap konspirasi, ya, apakah dia itu orang kafir, apakah itu orang munafik, apakah itu orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala, maka menghadapi konspirasi itu dia menguasai surat Al-Anfal dan surah Muhammad. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, apa yang saya sampaikan tentang pentingnya sejarah, belajar dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ritual, bacaan untuk dapat pahala, tapi untuk diambil pelajaran. Al-ihtidak bil Quran, supaya kita dapat hidayah dari Al-Quran. Insya baru Al-Quran itu dia memancarkan keberkahannya, berkah untuk hidup kita, berkah buat keluarga kita, berkah untuk membangun peradaban khairu umat yang terbaik di atas muka bumi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.